Dua Raja-Raja pasal 20 ayat 1-5. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. 3, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ayat ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. 7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. 8. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? 10, Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Amin. Ayat 11, lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz, Hizkia dan para utusan dari Babel. Ayat 12, pada waktu itu Merodah, Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. 13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. 15. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkias, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Amin. Ayat 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala sesuatu yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek-nenekmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Ayat ke-20, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan udara ke dalam kota, mencatat semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. 21.
Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 4, ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Amin. Ayat 5. Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi senap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Ayat 10, kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Ayat 11, oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Ayat 12, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ayat 13, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahad. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan, yakni habis dihapus, dibalikan pula menungging. Ayat 14, aku akan membuang sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Amin. Ayat 15, oleh karena mereka telah melakukan apa yang di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku, mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. 16, lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. 17, selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 18, kemudian Manasye mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di Taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Amon Raja Yehuda. 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotbah. Amin. Harmoni ya. 20. Harmoni. Oh iya, aku sekarang ya. Oke lah. 2 Raja-Raja 21 ayat 20. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. 21. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. 22. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. 23. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. 24. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya menjadi raja menggantikan dia. 25. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Amin. Ayat 26. Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. 2 Raja-Raja 22. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 3, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan, katanya. Ayat 4, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Amin. Ayat 5. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu 6, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat memperbaiki rumah itu. Ayat 7, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. 8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan harus membacanya. 9, kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Amin. Maaf Kak Dorea, apakah sudah membaca? Sudah tadi. Sudah. Itu Bu Tia, Bu, sekarang. Bu Tia ayat 10. Aku. Salam Butia, silakan Butia. Shalom. Ya. Raja-Raja 22 ayat 10. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab padaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyaklah pakaiannya. 12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika,
kepada Safan panitra itu dan kepada Asaya hamba raja katanya. 13. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. 14. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. 15. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Amin. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. 17. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan berjala-jala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. 18. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Amin.
Oke, Shalom Ibu, silakan yang dapat terima, saringkan. Baik, saya dulu ya, Bu. Oke, silakan. Baik, jadi saya mendapat rema di 2 Raja-Raja 20, ayat 1, lalu disambung ke ayat, sebentar ya. Nah, ayat 1, lalu sambung ke ayat 3, kemudian ayat 6, ya. Mengenai, saya baca, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya, saya baca langsung ke bawah. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu di ayat 3, Hizkia berdoa ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Lalu kemudian di ayat 6, ini firman Tuhan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saya baca sampai segitu. Amin ya. Jadi ibu-ibu saya melihat begini, saya juga banyak melihat begitu ya, di ambang kematian seseorang, kalau seseorang itu memang dia adalah orang yang taat kepada Tuhan, kadang-kadang mujizat itu apa ya, terjadi di detik-detik terakhir gitu ya. Kesembuhan itu ada seperti itu. Seperti ya yang kita dengar kemarin Bu Erna, kesaksian bahwa ketika dia mengidap kanker, lalu dia sudah pasrah kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Bu Erna itu adalah ini ya, hamba Tuhan ya. Jadi suami istri itu memang pelayanan full time yang dikirim ke apa, pelayanan misi ke berbagai daerah, dan Tuhan perhitungkan itu semua gitu ya. Dan banyak hamba-hamba Tuhan lain juga yang pernah pasti kita dengar kesaksiannya, seperti Billy Lantang contohnya ya, pasti yang pernah, yang tahu Billy Lantang, yang mendengar kesaksian dia, bagaimana dia menderita di Singapura itu yang hampir mati, tetapi kemudian Tuhan memberi dia kesempatan, dan banyak kesaksian hamba Tuhan lain. Nah, saya percaya itu juga terjadi ya di dalam hidup kita gitu ya. Mungkin kita mengalami sakit gitu, kita jangan pernah putus asa ya. Di sini Hizkia dia datang bernegosiasi dengan Tuhan gitu, bernegosiasi dengan Tuhan bahwa dia itu hidup, dia itu baik, dia itu bukan orang yang mendukakan hati Tuhan, dia hidup setia dan tulus dan melakukan apa yang baik. Nah, Tuhan mendengar doanya gitu ya, sehingga dia diperpanjang lagi hidupnya selama 15 tahun ya. Jadi ini sebenarnya juga penguatan untuk kita ya, bagi kita ibu-ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang diproses oleh Tuhan gitu ya. Jangan pernah berputus asa. Ya, ingat, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, menjaga terus hati kita. Ini tulus hati itu penting banget ya. Jangan kita mau mengikut Tuhan karena kita misalnya jika apa ya, semacam transaksi, jangan seperti itu ya. Jika kalau aku mau ikut Tuhan, kalau nah itu jangan ya. Jadi memang kita mengikut Tuhan itu dengan hati yang tulus, karena memang benar-benar kita itu ingin mengikut Dia gitu. Kita percaya akan kedaulatan Tuhan akan hidup kita, bukan karena kita ingin sesuatu lalu kita ikut Tuhan. Enggak, tidak ada. Kita jangan sampai hitung-hitungan dengan Tuhan seperti itu ya. Dan luar biasa ternyata Hizkia di sini diberi perpanjangan hidup 15 tahun lagi ya. Saya percaya untuk ibu-ibu siapapun yang di sini, ketika kita mengalami kelemahan tubuh ya, sedang diproses, menjalani ini, tetap percaya dan yakin bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala sakit penyakit kita kepada Tuhan ya, pasti Tuhan akan dengar dan diperpanjang umurnya seperti Hizkia gitu ya, diberi kesembuhan total seperti itu. Itu aja Bu Rahayu, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, makasih Bu Joli. Ya, ngikut Tuhan jangan motivasi ya, dengan kemurnian dan ketulusan hati. Jadi, kita kalau gelinding sama Tuhan, gelundung sama Tuhan, itu tuh berkat yang mengejar kita, kesembuhan yang mengejar kita. Tapi apakah kita fokus pada Tuhan atau fokus dengan kondisi keadaan yang di depan kita? Atau respon hati kita marah? Atau gimana? Yang Tuhan lihat hati saat proses itu terjadi, baik sakit penyakit atau apapun, itu proses
respon hati kita gimana? Kalau respon hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang mendengar, dan mujizatnya pasti dinyatakan. Amin. Silakan Ibu-ibu. Saya ya. Oke, silakan Bu Evi. Nah, saya mau bersaksi gitu, tapi karena kaitannya ke kisah Nabi Hizkia ini yang ayat yang pasal 20 gitu. Tentang mama saya. Mama saya kan sakit waktu mama saya sakit usia 63 itu kritis lah ya, nyaris kayak koma gitu. Nah, tapi saya berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku belum siap, dan lagi pula mama usianya belum 70 tahun, bukankah kau mengatakan usia manusia 70 sampai 80 Tuhan, dan itulah pokoknya saya melakukan negosiasi. Jadi saya melakukan negosiasi sama Tuhan, bukan negosiasi ya, maksudnya bermohonlah sama Tuhan dan juga mengingat memperkatakan firman-Nya itu, dan akhirnya mama saya sehat 5 tahun. Nah, sempat usia di 68 itu drop lagi, dan saya berdoa seperti yang pertama tadi, saya bilang Tuhan saya belum siap, dan mama juga belum 70, kan 68 gitu. Nah, akhirnya 68 itu Tuhan perpanjang 10 tahun lagi, dan mama kemarin dijemput Tuhan tahun 2022 itu di usia 68. Jadi perpanjangan usianya 15 tahun. Jadi kalau bicara tentang Raja Hizkia, saya teringat mama saya mengenai perpanjangan usia 15 tahun. Nah, jadi tadi dibilang Joli, Bu Rayu, bahwa kita mengikut Tuhan bukan karena karena mengharapkan ini mengharapkan itu, tapi itu saya alami ketika terjadi sesuatu, mungkin bukan ke saya tapi kepada mama saya yang saya kasihi seperti itu, dan saya memperkatakan itu kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan 15 tahun juga gitu. Jadi itu pun hal ini tetap bisa menjadi kesaksian juga bagi saya mengenai perpanjangan usia yang bisa didapatkan oleh orang yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit gitu. Nah, itulah kesaksian saya, karena tadi waktu kita baca Hizkia ini ya, saya sih langsung biasanya ingatnya tentang mama saya gitu loh. Nah, itu kesaksian saya yang berkaitan dengan juga pembacaan kita ya pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya memberkati. Oke, makasih Bu Evi, sangat menguatkan. Iya, saat kita meminta dengan Tuhan, dengan ketulusan, dengan mencucurkan air mata, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Hizkia itu meminta umur panjang ya, dan Tuhan mendengar tangisan Hizkia sehingga Hizkia diberi umur panjang 15 tahun ya. Itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kita pergunakan hidup ini saat kita masih bernafas, saat kita masih hidup di dunia ini, kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan asal-asalan hidup, sekedar hidup, ke gereja, sekedar ke gereja, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Saya juga belajar ya, membaca firman, tetapi saya mencermin diri saya sendiri juga belajar, kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Tidak secara merta Tuhan berbicara, ada yang audible, tetapi dalam firman ini Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Silakan Ibu. Bu Dede. Shalom. Mau. Shalom. Siapa ya? Bu Marina. Oh, ya silakan Bu Marina. Saya mau sedikit kesaksian juga sih tentang Oke. Raja-Raja 20 ini ya. Ini waktu tahun 2013 ya, awal aku tobat dulu kan gitu. Awal baca firman Tuhan juga gitu kan, lagi sakit-sakitnya kayak apa ya. Lagi waktu itu diserang kepala
kepanikan sama yang lain-lain gitu ya. Memang waktu itu kan aku baru awal-awal baca firman gitu kan. Lagi di rumah sakit terus aku kayak melakukan apa yang Hizkia lakukan gitu kan. Waktu itu memang rasanya udah gimana ya, nggak bisa dijelaskan sama kata-kata gitu kan. Saya cuman kayak di rumah sakit tuh saya kayak ngadap dinding terus doa gitu, doa sambil nangis gitu kan. Doa sambil nangis minta sama Tuhan gitu kan. Minta pokoknya minta kayak apa ya, kan waktu itu baru awal-awal bertobat gitu kan, awal-awal baru baca firman tuh kan, langsung kayak hati kayak digerakkan gitu kan, doa gitu kan, doa nangis minta ampun sama Tuhan segala macam gitu kan. Dan waktu itu rasanya kayak apa ya, Tuhan menjawab bukan bukan dikasih kesembuhan juga memang, tapi dikasih kekuatan gitu kan, dikasih dimampukan buat bisa melewati segala sesuatu itu kan gitu. Waktu itu tahun 2013, waktu aku lagi sakit, aku di ruangan sebelah, papa aku di ruangan sebelah gitu kan. Kayak dua-duaan di rumah sakit kayak gitu kan. Tapi di saat aku doa gitu kan rasanya kayak apa ya. Tapi tuh puji Tuhan waktu itu dimampukan Tuhan, kayak dapat pertolongan Tuhan, kayak memang Tuhan nggak jawab, nggak langsung sembuhkan waktu itu sih, tapi Tuhan kasih proses demi proses yang bisa dan mampu aku lewati gitu kan. Tuhan kirimkan orang-orang yang pendoa-pendoa, Tuhan kirimkan orang-orang yang baik gitu kan. Itulah caranya Tuhan untuk menolong aku waktu itu kan. Memang waktu itu kan aku belum mengerti, belum kayak masih awal mula pertobatan gitu kan. Tapi aku waktu itu dapat firman Tuhan ini sih lah. Aku baca terus kan kayak kayak dapat terima gitu kan, langsung kayak minta ampun sama Tuhan, doa sama Tuhan sungguh-sungguh gitu kan, dan yakin percaya gitu kan Tuhan gak akan tinggalkan aku kan gitu, sama papa aku juga waktu itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang itu masih ada itu karena pertolongan Tuhan sih. Saya cuma pikirnya kayak memang Tuhan nggak langsung sembuhkan, tapi Tuhan mau saya berproses untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin benar-benar bersandar dan berharap sama Tuhan sih, kayak eh paradigma aku diubahkan gitu kan, kayak apa ya, banyak hal yang terjadi, tapi itulah Tuhan mengirimkan penolong-penolong buat aku, buat semakin kayak apa ya, semakin mengerti, semakin banyak hal yang diubahkan Tuhan ya kayak gitu sih. Puji Tuhan. Makasih semuanya. Makasih Kak Marina. Ya, prosesnya tentang sakit ya. Benar. Apa? Saya dapat di Mazmur 119 yang B ya. Aku berharap kepada firman-Mu. Jadi kita pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti apa tadi Kak Marina? Apa tadi? Ya pengharapan kita hanyalah pada Tuhan, tidak ada yang lain, karena Tuhan adalah dokter, segala dokter, dan saat kita percaya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat. Tidak sembarangan orang. Orang-orang yang tepat itu orang-orang yang benar-benar ada pengurapan, ada perkenanan. Setiap doa-doa yang dinaikkan pasti ada kuasa, kesembuhan, kelepasan, semua terjadi. Itu Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berkenan akan dia. Terima kasih Kak Marina. Silakan Ibu-ibu. Ayo Bu Dede, sejam senyum. Itu tadi ada yang raise hand Ibu Harmoni kayaknya. Ibu Harmoni dulu. Siapa? Itu saya. Oke. Silakan. Bu Harmoni, silakan Bu Harmoni. Nah, saya denger aja Bu, salah pencet saya tadi. Iya. Bu Tia, silakan Bu Tia. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ini saya merema di dua raja-raja 22 ya, tentang Raja Yosia ya. Raja Yosia itu berkenan kepada Tuhan dan dia yang menemukan kitab yang hilang gitu ya. Dan di situ ada murka Tuhan, tapi kemudian Raja Yosia ini akhirnya meminta kayak melakukan pertobatan gitu loh. Dia dengan mengoyakkan pakaiannya, dia menyesal bahwa selama ini telah salah
bangsa Israel yang dipimpinnya, sepertinya gitu ya. Dan sungguh-sungguh dia menyesal di hadapan Tuhan, dan akhirnya di Raja-Raja 22 ayat 19, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, ini Tuhan ya, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Kalau rema yang saya dapat ini karena Yosia ini raja yang sungguh taat pada Tuhan dan menyesal dan bertobat sungguh atas kesalahan-kesalahan masa lalu ya, meminta permohonan ampun pada Tuhan. Tuhan akhirnya meluputkan dia dari malapetaka gitu. Dan kita kalau juga sungguh-sungguh memohon ampun sama Tuhan, dan Tuhan pasti meluputkan kita dari segala hal yang akan terjadi. Itu sih yang saya dapat remanya. Makasih. Oke, makasih Bu Tia. Ya, yang saya dapat juga itu Bu Tia. Di ayat 9, 2 Raja-Raja 29. Ya, saat kita merendahkan diri, kita menangis di hadapan Tuhan, terutama untuk kota ya. Ini kan penduduknya ya. Kita menangisi kota kita, menangisi bangsa Indonesia. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita nggak doa untuk formi kelimpahan, kemakmuran, tetapi bagaimana dengan kota yang kita tempati, bagaimana dengan bangsa yang kita tempati, di mana Tuhan membuang kita, di kota mana. Ini berbagai kota ya, didominasi berbagai kota. Kita merendahkan diri untuk kota kita, di mana Tuhan tempatkan kota kita supaya terjadi lawatan jiwa-jiwa besar ya. Tidak hanya mereka disuruh ke sana, ada hamba Tuhan, KKR di sana, KKR di sini. Jadi kota sendiri tempat, emang dalam firman Tuhan di mana ya, Tuhan Yesus tidak dihargai di tempatnya ya, Tuhan Yesus dihargai di tempat lain. Tetapi tidak serta-merta kita meninggalkan kota di mana Tuhan buang. Jangan sampai kita menangisi kota kita dan juga bangsa kita, merendahkan diri kita. Bagaimana keadaan kondisi kota kita? Kita tidak hanya mencari kenyamanan ya, saat kita mendapat berkat, saat kita mendapat sesuatu yang nilainya besar, tetapi kota tidak diperhatikan, orang-orang di sekeliling kita tidak diperhatikan, itu sama aja. Nanti jangan sampai aku sudah menyembuhkan demi nama Tuhan, aku sudah melakukan pekerjaan demi nama Tuhan, tetapi di akhir kekekalan Tuhan tidak mengenal engkau, ialah engkau pembuat kejahatan dan aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai ibu-ibu di sini dan saya juga belajar. Jangan sampai kita ditolak dan dimuntahkan Tuhan ya. Jangan sampai kita masuk ke surga cuma di emperan saja, tetapi rumah kita belum dibangun di surga. Dan ini saatnya kita di dunia ini kita membangun rumah kita di surga. Itu yang saya dapat. Terima kasih Bu Tia. Silakan Bu Dede. Oke, saya membagiin dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-12 sampai ke 2 Raja-Raja 21 sampai ke-7. Tapi nggak akan saya baca ya, karena kan udah dibaca. Di sini yang saya dapetin itu adalah pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Pada waktu Raja Merodak Baladan, saya cari tadi Raja Merodak Baladan itu sebenarnya nama dari Raja Asyur gitu, Raja Babilonia. Dia itu dengar kalau misalnya Raja Hizkia itu sakit. Nah, sekarang kenapa ini jadi pertanyaan buat saya? Kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya mendengar kabar sesuatu tuh responnya seperti apa? Nah, raja ini dia merespon dengan dia datang. Datang itu bukan dia sendiri yang datang, tapi dia menyuruh orang untuk datang kepada Raja Hizkia. Terus karena ada utusan raja datang, itu membuat Raja Hizkia itu senang banget gitu ya. Ini responnya yang harus kita waspadai.
Saking sukacitanya sampai akhirnya Raja Hizkia itu memperlihatkan semua harta bendanya, kemudian memperlihatkan segala sesuatu yang ada di istananya kepada si utusan Merodak Baladan ini. Dia nggak ngerti bahwa itu nanti akan berdampak buruk pada kerajaannya di satu saat nanti. Sampai akhirnya datanglah Nabi Yesaya ngomong sama Hizkia, apa yang telah dikatakan orang itu yang mereka. Terus mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Terus Yesaya nanya, apa yang telah mereka lihat? Semua yang mereka telah lihat. Terus Yesaya bilang, sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu itu akan dibawa. Ini saya berkaitan dengan respon ya. Jadi kadang-kadang mungkin saking sukacita kita berespon salah. Hizkia berespon salah. Dia nggak mengerti, dia nggak paham bahwa apa yang dia lakukan ini akan berdampak buruk kepada kerajaan Israel di masa yang akan datang. Terus kan dikatakan di sini dikatakan sama Raja Hizkia, asal ada damai dan kemakmuran nggak apa-apalah. Tapi di sini dikatakan seumur hidupku. Nah, berarti dengan kata lain, saya sampai mikir, Hizkia itu memang terkenal baik ya. Sampai akhirnya Tuhan itu memperpanjang usia dia 15 tahun. Tapi terakhirnya di ujungnya dia hanya memikirkan asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dia nggak berpikir keturunan selanjutnya. Dia nggak berpikir bahwa segala yang dia lakukan itu salah untuk keturunan selanjutnya. Akhirnya celahnya itu dibuka ketika Hizkia mati, memang ada damai. Selama masa Hizkia itu memang ada damai. Dibukalah setelah keturunannya, yaitu Raja Manasye yang waktu itu di umur 12 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Tapi dia melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Ahab. Dia membangun kembali menara-menara itu. Saya bilang, wow. Berarti dengan kata lain, impartasi kebenaran yang dari Raja Hizkia itu tidak sampai kepada Manasye. Nah, ini kalau misalnya ini terjadi, kita semua yang ibu-ibu yang punya anak, berarti kita harus bisa mengimpartasikan kebenaran itu kepada anak-anak kita. Supaya tidak terjadi, dia mendownload, dia mengambil apa yang menurut dia benar. Karena kan dia mengambil itu, mendirikan kembali mezbah yang dulunya sudah dimusnahkan oleh bapaknya. Dia bangun kembali, yaitu mezbah Baal, kemudian patung Asyera. Kemudian setelah itu, ini juga yang menjadi celah. Akhirnya, sampai dikatakan, Allah bilang ya, aku tidak akan membiarkan bangsa Israel, sorry. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan Tuhan. Nah, ini sebenarnya larinya nanti ke pembuangan di Babel. Yang saya mau tekankan di sini adalah apa yang apa yang terjadi pada seseorang, kadang-kadang kita harus bisa waspada ketika itu terjadi, jangan terlalu vulgar. Terlalu vulgar. Kalau mungkin bagi kita nggak gimana-gimana, tapi ini kaitannya tadi Mbak Ayu udah ngomong tentang bangsa. Beberapa belakangan ini saya memang menyikapi, memperhatikan kondisi bangsa setelah Prabowo dilantik menjadi presiden itu baik gitu kan, itu sangat amat sangat baik. Tapi kita bisa lihat segala sesuatu yang terjadi di bangsa itu akan berdampak bukan hanya pada satu orang, tetapi satu bangsa. Nah, segala sesuatu yang terjadi di sini, kita juga bisa lihat bahwa sebentar. Oke, sebentar tadi ada itu. Kedengarannya. Jadi, intinya kita harus tidak lagi bersikap egois. Kita harus memikirkan banyak hal, terutama keturunan kita, supaya kita bisa merespon dengan baik. Itu aja sih mungkin, Bu Ayu. Sorry tadi keganggu. Ya, makasih Bu Titik. Ya, jadi kita jangan egois ya. Kita lihat di sekitar kita, sekeliling kota, terutama untuk kota kita di sekitar kita. Oke, siapa lagi Ibu-Ibu? Ya kan? Masih ada? Tadi kayaknya Bu Eka deh. Oke, silakan Kak Eka.
Kak, Eka kan Kak sudah. Kornil. Kan Bu Eka, Bu Eka tadi kayaknya mau deh. Tadi Bu Eka udah. Oh, udah ya? Udah. Udah. Oke. Sudah oke. Kalau sudah, kita tutup ya. Kita pengenalan ya dengan Bu Naomi. Salam Bu Naomi. Shalom Bu, selamat malam. Salam kenal. Salam kenal. Silakan Salam semuanya. perkenalkan Salam. diri Bu, supaya saling kenal. Shalom, perkenalkan nama saya Sekina Naomi, asal saya dari NTT, dari Sumba Timur. Saya dapat info dan bahwa ada grup ini dari Ibu Joli, karena kebetulan saya sama Ibu Joli ada di satu lembaga yang sama, kami sama-sama di LSM, jadi waktu ketemu Ibu Joli, udah beberapa hari ini Ibu Joli sering share link Zoom untuk saya ikut gabung. Terima kasih Bu dan salam kenal untuk ibu-ibu Oke, semua. salam kenal. Selamat datang Bu Naomi. Terima kasih Bu Shalom Bu Yani. Lili. Naomi. Shalom Bu Lili. Ya, halo. Gimana operasi tulangnya Bu? Iya, saya sekalian kesaksian ya. Oh ya, Eh, silakan. Saya sih udah pulang hari Minggu kemarin, sudah seminggu dirawat di Karolus. Saya ini kejadian yang baru kemarin. Eh, saya itu sebenarnya waktu itu dirawat, lukanya kecil banget. Tahu-tahu setelah operasi buka perban itu kaki saya hancur-hancuran gitu loh. Saya waktu operasi di situ kan pakai BPJS di vaskes tersebut, eh, sebenarnya ada hal-hal yang menurut saya kok nggak wajar ya. Misalnya kurang steril, terus eh, kok baju yang baju saya pas masuk ruang operasi nggak diganti seperti itu. Saya jadi mikir apakah kaki saya hancur-hancur gini karena kurang penanganan profesional gitu loh. Makanya waktu itu sampai infeksi tulang dan akhirnya saya pindah ke Karolus karena benar-benar sakit banget. Kakinya udah merah, bengkak, benar-benar aduh nggak bisa makan segala macam. Terus saya ke sana dan akhirnya harus dibedah ulang gitu loh. Setelah semua proses ini selesai, saya dengan keadaan yang sangat marah gitu loh. Saya kemarin datang ke puskesmas, bilang saya nggak mau, karena saya harus kontrol. Besok saya bilang, saya mau pindah rumah sakit. Tapi saya komplain, udah marah banget. Di puskesmas saya marah, terus saat di rumah sakit rujukan yang operasinya saya gagal tuh, saya mau ketemu sama dokter yang operasi saya, tapi kebetulan dokter itu lagi nggak praktek dan tapi saya harus bikin kemarin tuh karena hari ini harus besok harus berangkat. Jadi saya asal pilih aja gitu. Dan rumah sakit yang menurut saya hasil operasinya nggak baik ini emang kayak perawatnya apa tuh semua 99% pakai jilbab. Emang rumah sakit awalnya rumah sakit kayak rumah sakit muslim gitu loh. Itu aku udah yang aduh Tuhan bete banget nih. Kayak aduh aku mau ketemu dokternya, aku mau ngamuk-ngamuk gitu loh. Sayangnya nggak ketemu, tapi aku asal pilih aja dokternya yang ada saat itu, dan aku mau komplain gitu tentang rumah sakit ini gitu. Udah di sana karena hujan, macet, dokternya terlambat lagi. Saya sudah nunggu dari jam 3, ketemunya baru setengah 7 malam. Itu bener-bener kayak mau ngamuk, ngamuk banget gitu loh. Terus dokternya juga ternyata pas ketemu nggak nyangka sih itu dokter, namanya juga bukan nama Kristen, namanya dokter Topan. Saya masuk sudah dalam keadaan emosi segala macam, tapi dokternya itu cuman dengerin gitu loh. eh Dia ngomong-ngomong, dia tapi emang kerasa auranya tuh berbeda gitu loh, bener-bener yang kok ngomong sama dokter itu tiba-tiba aku kayak apa, kayak diredam gitu loh. Atau kata-kata dia pertama dia bilang
kan saya takut ya lihat kaki saya kena hancur-hancuran. Jadi langsung dia ngomong, eh tubuh kamu tuh baitnya Tuhan. Jadi kamu harus rawat itu dengan baik. Aku pas dia ngomong gitu, aku langsung wah, ini pasti orang Kristen. Gak mungkin orang yang lain tahu ayat itu gitu lah. Ternyata emang benar. Dan eh, dokter itu benar-benar yang menyediakan waktu untuk mendengarkan aku gitu. Dan emang akhirnya dia mengkhotbah aku gitu. Dan aku nggak nyangka gila. Kok di rumah sakit Muslim gini ada orang Kristen ternyata. Terus emang berapa hari sebelumnya saya tuh mikir gitu, Tuhan kenapa sih kok dari tahun 2022 aku kena kanker. Kanker selesai 2003 aku kena saraf kejepit harus operasi juga. Habis itu aku operasi kaki sampai kakiku infeksi sampai tulang-tulangku hancur jempolnya sampai aku udah nggak punya tulang lagi di jempol gitu. Kayak aduh eh, marah lah. Kenapa ya Tuhan? Kayaknya aku nggak berbuat suatu kesalahan seperti itu. Kenapa sampai aku kayak tidak bisa menafkahin anak aku seperti itu. Terus ya langsung dibukakan Tuhan setelah ngomong sama dokter itu gitu loh. Emang dulu karena aku sering dikecewakan keluarga, mantan suami, aku jadi orang yang sangat independen gitu loh. Dari SMP aku sudah kerja sampai kemarin terakhir kerja Januari 2023 aku sampai bilang Tuhan kalau mau kabulkan doa saya nggak apa-apa kalau nggak dikabulkan juga nggak apa-apa sih jadi kayak eh, takut kecewa jadi takut berharap sama Tuhan gitu karena terlalu sering kecewa gitu lah tapi saya belajar di saat ini Tuhan bener-bener mau saya tuh bersandar sama dia gitu terus dikasih ayat di 2 Korintus 9 Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata gitu itu baru aku yang oh Tuhan emang luar biasa setelah aku pikir-pikir banyak sekali Tuhan pakai orang lain untuk bicara ke aku gitu loh itu udah berapa kali gitu loh misalnya eh, pernah saya juga sedih waktu harus sering ke rumah sakit PON untuk saraf kejepit aku tuh nggak ngomong apapun tiba-tiba apa yang aku kesedihan aku itu sopir Grabnya ngomong ke aku aku nggak ngomong apa-apa sebagai supirnya bilang eh, pokoknya dia padahal dia bukan orang Kristen itu lucu pokoknya dia ada menguatkan aku dan apa yang aku tanyakan ke Tuhan diomongin dari super supir Grabnya ini ada juga saat eh, aku pernah berobat juga terus ngobrol-ngobrol sama drivernya aku turun itu drivernya nggak mau dibayar emang saat itu aku lagi eh, kesusahan gitu loh untuk ini aja untuk bayar transfer aja susah gitu loh dan ternyata Tuhan mencukupi kebutuhan aku dari hal yang paling kecil eh, ya ya gitu deh ya bersyukur gitu Tuhan tuh baik gitu Yes. Amin. Respon hati ya Bu Lili. Respon hati Bu Lili masih kecewa, masih belum bersyukur sama Tuhan. Banyak-banyaknya Mbak Bu Lili. Nanti kita kalau mengalir sama Tuhan pasti semua diubahkan semua. Baik watak, karakter. Waktu kecil Bu Lili sudah kerja. Jangan merasa aku hebat dulu aku sudah kerja, aku dikecewakan keluarga. Jangan sakit hati, jangan menentang dokter rumah sakit itu. Tuhan bisa pakai apa saja, batu saja Tuhan bisa pakai.
orang lain, apalagi orang lain yang bisa ngomong. Tumbuhan juga bisa dipakai Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan Bu Lili. Jadi Bu Lili saat disakiti, lepaskanlah berkat dan pengampunan. Aku lepaskan berkat untuk orang yang menyakiti Bu Lili. Jangan mengutuki, jangan marah dengan orang itu, jangan. Pertama-tama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasti berkat itu datang, kesembuhan datang. Tulang-tulang Bu Lili nanti disembuhkan. Dan Bu Lili, proses ini Bu Lili akan cemerlang seperti permata. Menjadi kesaksian orang-orang di sekeliling Bu Lili yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nanti orang-orang di sekitar Bu Lili akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup Bu Lili. Melalui kesaksian. Percaya Bu. Bu Lili akan dipakai Tuhan lebih melalui proses ini. Ya, amin. Yes, respon hati ya Bu. Selalu mengucap syukur. Saya juga belajar. Saya juga selalu belajar. Oke, semangat Bu Lili. Ya, terima Mengejar kasih. Tuhan, mencari wajah Tuhan. Shalom Bu Resti. Shalom. Gimana kondisinya Bu? Lagi batuk. Sehat selalu ya Bu. Amin. Lagi Amin. batuk. Ya kuat Bu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan berkuasa atas segalanya. Proses yang kita hadapi itu tidak seberapa. Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang dahsyat. Tidak ada yang lain. Semangat Bu Resti. Bu Resti boleh tanya gimana kemarin hasil dari diagnosis dokternya udah ada, udah keluar diagnosa dari dokter, sakit apa gitu? Belum ya, belum dapat ya, belum keluar ya. Nggak bisa bicara gitu, sakit. Oke Bu Rahayu, kembali ke Bu Rahayu lagi. Tuh, iya. Oke. Shalom Bu Tite. Tutup dalam doa ya Bu Tite. Oke Bu. Doakan Bu Naomi, Bu Lili, dan Bu Resti. Oke. Mari Bu Tite. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu. Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu malam hari ini kami boleh saling sharing. Kami berterima kasih kalau Engkau terus masih menyingkapkan hal-hal baru sebagai rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih biarlah kiranya Engkau terus membawa komunitas perempuan baca Alkitab ini semakin Tuhan. Menjangkau ibu-ibu lain, menjangkau para wanita lain Tuhan. Untuk akhirnya mereka juga boleh bersama-sama bertumbuh dalam komunitas ini Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus untuk Bu Joli yang sudah membuka komunitas ini Tuhan. Sampai akhirnya bisa menjadi banyak orang-orang yang dibawa dalam komunitas ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biarlah kiranya setiap kami yang hadir dalam Zoom ini juga Tuhan. Kau sendiri yang terus nyatakan, limpahkan, anugerahkan respon yang benar bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh menyikapi segala sesuatu dengan baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan sendiri punya rencana yang indah Tuhan. Kau tidak pernah punya masalah dengan masalah kami. Kau punya masalah dengan hati kami Tuhan. Biarlah kiranya hati kami boleh tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pemilik hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang memiliki hidup kami masing-masing Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Kau tidak pernah membiarkan kami goyah. Kau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh Tuhan. Pada saat kami mungkin sudah lelah, letih. Kami tahu Tuhan kami punya sandaran yang luar biasa yaitu Engkau sendiri melalui firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau tetap Allah yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Resti. Apapun yang menjadi kondisi dalam tubuhnya di dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau yang mampu memulihkan secara sempurna kondisi tubuhnya di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai segala sakit penyakit ini untuk membawa dia datang mendekat kepada Engkau Tuhan. Buat supaya akhirnya pemulihan juga terjadi secara menyeluruh Tuhan dalam diri Ibu Resti Tuhan. Bapa, kalau Engkau mampu melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu, Allah yang kami sembah, Allah yang sama Tuhan, yang mampu juga melakukan mujizat yang sama Tuhan Yesus. Engkau mampu memberikan organ tubuh yang baru Tuhan Yesus, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami memiliki nama itu Tuhan, kuasa itu juga dinyatakan Bapak. Kami berdoa sekali lagi Tuhan Yesus untuk Bu Resti. Engkau memberikan pita suara yang baru Tuhan. Engkau memberikan pemulihan kepada seluruh organ-organ di tubuhnya Tuhan. Mungkin manusia bisa mendeteksi Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi prediksi dokter Tuhan. Tapi kami punya tabib di atas segala tabib yang mampu memulihkan, bukan hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan secara sempurna Bapak. Pakai Tuhan dia bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Pakai dia menjadi alat di tangan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Ibu Lili Tuhan Yesus. Bapa, anugerah-Mu terjadi atas Ibu Lili Tuhan. Buat supaya dia boleh pulih jati dirinya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi dia lebih daripada segalanya Tuhan. Manusia mungkin boleh mengecewakan dia Tuhan. Tapi Allah kami mampu memulihkan hatinya Tuhan. Pulihkan hatinya Tuhan. Pulihkan hatinya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kondisi tubuhnya mungkin tidak lagi sama seperti dulu. Tapi kami percaya Tuhan. Allah mampu memakai di Ibu Lili Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu di waktu-waktu yang sekarang Tuhan. Tuhan tidak pernah terbatas dalam kondisi manusia apapun itu Tuhan. Kau bisa memakai Ibu Lili dengan kondisi yang sekarang. Untuk menyatakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Untuk menyatakan Engkau bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau mengasihi dia lebih dari apapun juga Tuhan. Engkau mengasihi dia, Engkau sangat menginginkan dia. Bapa, biarlah kiranya Engkau juga yang menolong. Miliki hati yang sama seperti hati yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Itu ada di dalam Ibu Lili Tuhan. Ora syakar. Ora syakar. Ora syakar. Yesus Tuhan, angkat kepedihan hatinya. Angkat kepedihan hatinya Tuhan Yesus. Angkat kepedihan hatinya. Angkat kepedihan hatinya Tuhan. Angkat lukanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Ibu Lili. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah Ibu Lili. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Balut hatinya Tuhan. Balut hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami percaya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi dia Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi dia Tuhan. Thank you God. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Ibu Naomi Tuhan Yesus. Bapak Engkau memakai dia di tempat di mana dia berada. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Allah tercurah atas hidup dia. Dia boleh menjadi berkat di tempat di mana dia berada Tuhan. Terima kasih. Bapak, malam hari ini juga kami berdoa untuk ibu-ibu yang ada di sini Tuhan. Bu Joli, Bu Ellen, Bu Rahayu, Bu Resti, Bu Evi, Bu Harmoni, Bu Eka, Bu Lia Tuhan, Bu Sophie, Bu Naomi, Bu Linda, Bu Lili, dan Kak Dorea, serta Ida Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Allah sendiri yang menaungi mereka. Allah sendiri yang menyatakan hikmat-Mu bagi mereka. Allah sendiri yang memenuhi apapun yang menjadi kerinduan hati mereka. Bahkan Kau membawa mereka naik
semakin naik, semakin naik. Pengenalan mereka juga boleh semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bu Joli. Amin Bu Ayu. Amin. Terima kasih Bu Dede. Wow, luar biasa Bu.